Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujizat Alam. Saat ini saya sebagai penulis dan peneliti di National Oceanographic, juga bekerja sebagai salah satu karyawan di perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri perkapalan. Saat ini saya ingin berbagi pandangan mengenai polemik yang sedang hangat-hangatnya terjadi di Indonesia, yaitu adalah polemik pencabutan larangan ekspor benih lobster dari Indonesia. Tepatnya 5 Mei tahun 2020. Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Pak Edi Prabowo resmi mengizinkan kembali ekspor benih lobster dari Indonesia. Secara otomatis, Permen KP ini mencabut Permen KP sebelumnya nomor 56 tahun 2016 mengenai larangan penangkapan dan ekspor benih lobster, rajungan, dan juga kepiting. Pertanyaannya adalah, sudah tepatkah kebijakan ini? Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu lobster. Lobster laut, atau nama latinnya adalah Panulirus species, merupakan jenis hewan invertebrata yang memiliki kulit yang keras dan tergolong dalam kelompok Arthropoda. Lobster memiliki 5 fase hidup, mulai dari proses produksi, sperma atau telur, kemudian fase larva, post-larva, juvenil, dan juga dewasa. Lobster yang telah bertelur menetas menjadi larva. Larva mengalami beberapa kali penggantian kulit dari stadium Nauplisoma, Filosoma, Puerulus, atau yang kita kenal dengan benih lobster, hingga mencapai stadium lobster muda. Lobster memiliki sebaran yang sangat luas, terutama di substrat keras yang ada di laut tropis. Habitat yang paling disukai oleh lobster itu adalah daerah kawasan terumbu karang, lamun, dan juga mangrove. Lobster sangat menyukai perairan yang memiliki dasar perairan berpasir yang ditumbuhi oleh rumput laut, dan juga banyak terdapat bebatuan dan juga terumbu karang, karena terumbu karang itu sendiri dapat digunakan sebagai barrier daripada hempasan ombak dan juga sebagai daerah feeding ground atau daerah mencari makan daripada lobster itu sendiri. Apa yang ada di pikiran kita mengenai makanan olahan lobster? Mahal, fancy, berkelas. Tetapi ternyata itu tidak sebanding dengan kondisi nelayan lobster itu sendiri. Saya mengutip pernyataan Dr. Suhana di dalam beberapa artikel dan juga di blognya, bahwa nelayan lobster itu adalah nelayan kecil. Mereka seringkali menggunakan ban yang kemudian dia bawa jaring untuk menangkap lobster itu sendiri. Mereka tidak menggunakan perahu ke tengah laut untuk mengambil lobster. Namun memang ada beberapa pemburu lobster yang dia menggunakan perahu. Nah, nelayan ini sering kita jumpai di pantai selatan Pulau Jawa yang kita kenal dengan sebutan nelayan ban. Oleh karena itu, saya pribadi memandang bahwa Permen KP nomor 56 tahun 2016 itu memukul dari kehidupan para nelayan lobster yang ada di pantai selatan Pulau Jawa. Setiap hari mereka melaut, menangkap lobster demi menghidupi keluarganya. Bila mereka melaut, mereka ditangkap oleh aparat, tetapi jika mereka tidak melaut, bagaimana keluarganya bisa makan? Hal ini juga akan menimbulkan dampak sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti contoh, perlawanan nelayan kepada aparat, karena ada beberapa kasus penangkapan nelayan oleh aparat ketika nelayan tersebut menangkap lobster. Praktek penyelundupan lobster juga marak terjadi, sekalipun sudah dilarang dalam Permen KP nomor 56 tahun 2016. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di akhir tahun 2019 melaporkan bahwa dalam setahun negara mengalami kerugian hampir mencapai 1 triliun. Nilai tersebut bisa jadi lebih besar daripada realita yang terjadi karena banyaknya yang tidak terdeteksi. Akibatnya, nelayan selaku nelayan lobster itu sendiri tidak mendapatkan nilai ekonomi, negara tidak mendapatkan pemasukan, jumlah dari benih lobster yang ada di laut juga tetap berkurang karena terjadi pencurian. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa penerbitan daripada Peraturan Menteri KP nomor 12 tahun 2020 ini akan menyelamatkan daripada ribuan nelayan yang ada di Indonesia, karena memberikan ruang dan juga kesempatan bagi para nelayan untuk melakukan penangkapan benih lobster. Permen ini membolehkan ekspor dan juga budidaya dengan berbagai ketentuan. Salah satunya adalah kuota dan lokasi yang telah ditetapkan oleh Komnas Kajiskan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal di bidang perikanan tangkap. Eksportir pun harus melakukan pembudidayaan di dalam negeri dengan melibatkan nelayan atau pembudidaya setempat. Eksportir yang telah berhasil melakukan pembudidayaan dibuktikan dengan telah melepasliarkan 2% daripada hasil panen ke laut. Pengeluaran daripada ekspor benih lobster itu sendiri juga
dilakukan di bandara yang ditetapkan oleh badan tugas yang telah ditetapkan. Waktu pun menyesuaikan daripada ketersediaan stok di alam. Dan juga benih lobster yang didapatkan itu harus didapatkan nelayan kecil penangkap lobster. Terakhir, dalam menjaga alam, ekonomi rakyat harus tetap tumbuh, terutama nelayan. Dengan tumbuhnya ekonomi, lingkungan pun akan terjaga. Kita harus mampu mengembangkan potensi kelautan dan juga perikanan di Indonesia. Tidak bijak membuat kebijakan yang pro lingkungan, tetapi mengabaikan daripada potensi ekonomi yang ada. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jayalah maritimku, jembatan menuju Indonesia emas.